Hai guys, come back with me. Kali ini aku mau membahas mengenai kenapa sih banyak anak-anak yang jenius terlahir dari keluarga yang menengah ke atas. Nah, ada beberapa faktor dari masalah ini ya. Udah aku siapin di laptop aku ini. Aku udah mau siapin apa aja mau aku kasih tahu ke kalian. Dan udah aku cari sampai ujung. Ada beberapa faktor nih guys, mungkin menjelaskan mengapa banyak orang yang dianggap jenius seringkali lahir dari keluarga yang menengah ke atas. Apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama, ada akses ke pendidikan berkualitas. Keluarga menengah ke atas seringkali memiliki kemampuan finansial untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi. Nah, biasanya orang-orang kaya ini memiliki akses lebih dalam menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian mereka juga dapat menyediakan akses. Seperti apa sih aksesnya? Seperti buku, teknologi, les privat, dan bahan-bahan pendidikan lainnya yang memperkaya pembelajaran anak mereka. Faktor kedua, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung. Keluarga yang lebih kaya seringkali mampu menyediakan lingkungan yang lebih kaya dengan rangsangan intelektual. Seperti museum, teater, perjalanan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu tuh penting ya untuk anak gitu. Yang ketiga ada waktu dan perhatian. Biasanya keluarga menengah ke atas ini memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, membantu dan pekerjaan rumah, dan mengeksplorasi minat anak-anak mereka. Jadi orang tua ini tuh dia dapat mengontrol anak-anaknya dalam pendidikan, dalam kegiatan di rumah, dalam kegiatan apapun dia dapat mengontrol. Jadi dia tuh tahu di mana dia harus tidur, dia tahu di mana dia harus main, dia tahu di mana dia harus belajar, dan dia tahu di mana dia harus serius gitu ya. Jadi dia tuh mengelola waktu itu tuh dengan sangat-sangat efektif. Jangan sampai waktu dari pagi sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur lagi, dia ini sia-siakan waktu itu dengan hal yang tidak bermanfaat gitu. Yang keempat, ada kesehatan dan gizi. Biasanya orang tua yang memiliki akses lebih, dia itu memiliki pengetahuan lebih mengenai kesehatan dan gizi. Karena apa? Biasanya orang tua tuh tahu kalau anaknya udah gak sehat, anaknya udah kurang gizi, dia itu akan mempengaruhi pendidikannya. Yang kelima, ada ekspektasi sosial dan budaya. Biasanya orang tua ini memiliki nilai-nilai yang menekankan pentingnya pendidikan dan prestasi yang dapat mendorong anak-anak untuk mengejar keunggulan akademis. Nah, dan yang terakhir nih guys, yang terakhir ada kesenjangan dan kesempatan. Apa sih maksudnya Kak? Maksudnya ketidaksetaraan akses, ngerti gak? Jadi banyak nih sekolah kalau tahu ayahnya gubernur, ayahnya presiden, dia bakal ngasih kesempatan lebih untuk dia. Kalian suka ngerasa gak sih? Pilih kasih banget tuh dulu, giliran ke anak ini dia suka kayak gini, giliran ke aku cuma gini doang. Sering gak sih? Aku bahas ketidaksetaraan akses ini maksudnya apa? Seringkali anak-anak dari keluarga dari latar belakang ekonomi yang tinggi lebih banyak akses dan kesempatannya daripada ekonomi yang lebih rendah. Nah, kalau ekonomi yang rendah itu biasanya dia tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan dan sumber daya lainnya yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Jadi, kesimpulan dari semuanya yang aku udah bahas dari 6 faktor itu ada kesimpulannya nih guys. Kesimpulan bahwa bakat dan kecerdasan dapat muncul dari semua lapisan masyarakat. Nggak harus kaya, nggak harus juga ada banyak orang dalam gitu, nggak harus ya, dan memberikan akses yang setara kepada pendidikan berkualitas dapat membantu lebih banyak anak mencapai potensi penuh mereka terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Jadi tetap semangat gitu ya kalian, jangan pantang menyerah, karena kalau kalian jago dalam suatu hal, kembangin. Kak, emang kamu kaya? Aku pun, Kak, kalau kalian tahu, aku pun mengerjakan ini semua tuh butuh proses. Aku beli laptop ini, aku butuh proses. Aku beli outfit aku, butuh proses ya. Jadi tetap fighting, tetap semangat ke kalian ya. Jangan pantang menyerah, karena segala hal itu tercapai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.